Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, ini adalah traktat pemahaman secara sistematis atas penelantaran yang berlarut-larut yang dilakukan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Yang pada intinya saya menuntut Saudara Indah Wahyudawati dalam sebuah rekayasa atas rekayasa alasan semu unlimitatif untuk rekayasa drama untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan nama baik keluarga saya yang dibantu oleh kroni-kroninya. Dalam ini adalah Dinas Pendidikan Tambak Romo terkait dengan pencemaran nama baik keluarga saya yang seolah-olah keluarga saya tidak bertanggung jawab, termasuk juga saya sebagai suaminya sendiri, untuk tujuan dia mencari kesempatan atau peluang hubungan serius di luar atau dengan cara yang pelakor. Dalam laporan ini kami tidak serta-merta melihat kasus ini berdiri sendiri, tetapi ini jelas adalah kasus sindikat sistematis yang harus dilihat dari berbagai sisi dan lebih ke ranah politis. Jadi karena banyaknya pengaruh yang melakukan menjerumuskan, menghasut, dan mengarahkan dengan pola yang sama, di mana IWW terjebak atau kena pengaruh atau dalam pengaruh jabatan, harus memilihkan suatu dilema, yaitu adanya jabatan dan cinta segitiga, lalu saya dikriminalisasi. Jauh hari ini sudah disetting sedemikian rupa, diarahkan untuk mengarahkan saudara Solihuddin untuk masuk jeruji besi oleh sindikat, lalu oleh Darsono CS yang akan melaporkan atas pencemaran nama baik. Ini Darsono CS nih. Ini sudah dilakukan. Atas peluang-peluang tersebut, mandek terganjal oleh persoalan-persoalan pelik yang membuat objek sengketa alternatif yang tak dapat ditempuh secara hukum. Jadi sedangkan Bambang Permadi ini adalah pengalian kasus. Jadi kasus Bambang Permadi ini hanya pengecohan atau pengalian saja oleh beberapa pihak untuk cari aman, terutama dinas. Karena keran kasus pertama paling penting adalah eksekusi, persekusi, dan membawa kabur atas anak dan istri seorang, dan dirinya sudah terlapor. Kita akan melihat, menyelidiki, dan memantau kelanjutan drama persekusi ini, dan memantau, meminta perkembangan dari kelanjutan penanganan kasus persekusi yang dilakukan BPPN. Difragmasi opsi penelusuran kasus yang kami sampaikan terkait pernyataan bahwa saudara Dede Taisa menderita gangguan jiwa, stres, dan depresi, diborgol, dirantai di rumah. Ini ya terkait dengan pencemarannya di sini. Ini pertanyaannya di sini. Kita jawab bahwa itu tidak benar, bahwa saudara Dede segar bugar, sehat walafiat, tidak memiliki gangguan apapun. Yang bisa mengklaim saudara Dede gila atau tidak adalah dokter jiwa, dan sampai sekarang belum ada keterangan medis dan keterangan bersama-sama dengan kepolisian bahwa saudara Solihuddin dinyatakan gila. Bahwa atas izin keluarga saudara Ibu Asih Hestuti melalui Hartini diminta melalui Hartini ini disahkan mendampingi atau diminta sebagai kuasa insiden terkait untuk menjembatani kebutuhan komunikasi yang diarahkan secara fisik, secara spesifik sepihak Dinas Pendidikan Jadi ini terkuntu spesialis, spesialis selaku orang lain, bahwa Dinas Pendidikan Tambak Romo terkesan memaksakan diri, memaksakan opini, menerima laporan sepihak yang disampaikan oleh sepihak karena ada ketidakberesan, ketimpangan
atau ketimpangan manajemen keluarga saudara Sholiqul Hadi, lalu dinas intervensi, dan ini benar-benar kurang etis atau kurang normatif, atau tidak etis, karena itu sangat merugikan pesan komunikasi akibat biasnya kasus. Jawaban lagi atas pertanyaan apakah saudari Indah jadi PNS dari Magelang? Tidak. Ibu Indah menjadi PNS atas usaha dari suaminya. Bahwa di dalam kasus ini diperlukan MOU atau Traktat Memorandum of Understanding secara tertutup agar mekanisme penanganan kasus Dinas Pendidikan dapat ditanggapi. Ya, ini MOU secara tertutup. Selama ini memang sudah secara tertutup agar permediasinya Perse di Dinas Pendidikan tidak mengganggu. Ini keterangan Agatha ya. Kerja di Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan selama ini saudara Dede sangat menghormati mekanisme penyelesaian perkara secara administratif di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Lihat bahwa para pihak yang belum jelas bisa bertanya secara langsung atau membuka, ya, bisa bertanya secara langsung melalui kuasa khusus atau membuka YouTube terkait keterangan-keterangan yang kami sampaikan sampai dengan sekarang, agar dinas mau menghargai keluarga kami, agar dinas mau, ya, ada itikat baik untuk mau menghargai keluarga kami dan membina keluarga kami dengan cara yang normatif tadi ya. Opsi dinas tidak seharusnya campur tangan. Jadi ada norma-norma etika, tidak cara sendiri ya. Cara norma ya, norma etika PNS itu kan ada. Dari dulu hingga sekarang 2003 masih berlangsung tawar-menawar terkait hoak yang dianggap sepihak, yang leluasa menyebar dan pengaruh di masyarakat dengan cara mendiskreditkan kredibilitas yang lain. Dalam hal ini agar Dinas Pendidikan meneliti lebih dalam, lebih jauh, menyelidiki lebih mendalam terkait soal laporan dugaan skandal pelakor dan dugaan skandal penyelewengan wewenang, persekusi, dan terkait tanggapan-tanggapan apakah perkara ini masuk kriteria pelanggaran hukum atau tidak. Tentu ada batas-batas toleransi, kalau memang melawan hukum ya harus ditindak tegas, kalau tidak ya di-freshkan atau dipeti-eskan atau di-fresher ya, atau dipeti-eskan dulu untuk menunggu bukti ya. Dalam hal ini perbedaan pandangan apakah sinar energi positif menumbuh kembangkan persatuan bukan perpecahan. Jadi butuh pendalaman. Bagaimanapun juga kita mengedepankan asas praduga tak bersalah agar supaya proses hukum ini dapat berjalan, agar pemangku kebijakan ya tidak ngawur di dalam menetapkan kebijakannya. Tentu ini menjadi bahan pembicaraan kita bersama selama ini, menjadi pijakan berpikir dan fundament antara satu dan yang lain, karena di situ ada degradasi, retardasi, dan radikal bebas yang menjadi objek pembahasan bersama. Kita jalin bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana memperkuat hubungan baik, silaturahmi yang dibangun atas peri kemanusiaan dan pandangan yang positif sebagai bangsa. Para pihak terutama adalah legacy, dalam ini APH diminta ataupun tidak diminta harus bisa memegang kendali kebijakan. Dalam hal ini harapan saya dinas
ya dinas diminta atau tidak diminta harus dapat memegang rahasia kendali kebijakan agar mengendalikan kuda-kudanya ini agar layak jalannya, tidak cross jalur, tidak asal beropini atau mendengarkan laporan sepihak sebagaimana Saudara Jaryo yang menanggapi secara masif. Perlu traktat, moratorium, konsensus agar ya dicopot, diterapkan garis batas kewenangannya, agar ditetapkan ya, agar ditetapkan ya garis batas kewenangan di mana manajemen dinas, di mana manajemen keluarga dan manajemen masyarakat, manajemen negara dan pendelegasian wewenang. Maka ini nanti yang lahir adalah rekomendasi. Karena alangkah baiknya sebagai atasan itu adil, ya seimbang, tidak membelani sepihak. Sebagai atasan itu menerima laporan secara berimbang, adil, bijaksana, dan membuat keputusan secara hierarkis, jelas, tegas, terukur, apapun konsekuensinya, ya, dan terukur. Jadi kebijakan ini terukur, tidak subjektif, netral, apapun konsekuensinya, karena hal itu dalam kewenangan dan tanggung jawabnya, bukan jika ada masalah lalu lari, bukan kalau ada masalah lalu lari dan cuci tangan bahwa itu bukan kewenangan dan sebagainya. Jadi habis makan ya gosok gigi dan cuci tangan. Tapi ini perkara bukan main-main, jadi mohon dinas tidak bermain-main. Selanjutnya bahwa dari moratorium yang saya sampaikan selama ini, selama perjalanan kasus terkait oknum pegawai negeri bermasalah kriminal pidana, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau di dalam stadium kerja ya urusan dinas, kalau masyarakat urusan masyarakat, dan kalau hukum ya urusan APH. Jadi sesuai koridornya, kalau hukum ya urusan APH. Nanti kalau urusan kedinasan ya urusan jabatan. Maka selama ini klien kasus memang sudah keluar dari tanggung jawab keluarga, dalam arti sejak 95 sampai 2017, tahun 98 menikah dalam sejarah. Maka dalam traktat resolusi yang ditawarkan dinas tambah kromo terkait pengalihan penyelewengan alas suami, kita tawarkan sebagai berikut, yaitu sepertiga gaji pokok, insentif makan 180.000 kali 16, ya 16 tahun berjalan, terhitung mulai TMT honorer 2003 ya, diangkat 2010 terhitung 9,8 tahun per bulan, dan kita melihat 2011 sampai 2017 6 tahun, total adalah 15 tahun 8 bulan. Katakanlah kalau dapat nominal 800.000 kali 12 kali 16. Jadi kan 16 tahun, jadi pendapatan yang harus diperoleh oleh Pak Didi atau Pak Solegula adalah sejumlah 153.600.000 rupiah atau setara dengan 164 juta rupiah. Maka dari permohonan ini mohon dapat difahami Dinas Pendidikan bahwa secara pribadi ya mohon untuk dapat dipahami, karena ini sudah menjadi nomenklatur secara pribadi bahwa Saudara Didi seharusnya memperoleh pendapatan dari negara 164 juta kurang lebih ya. Maka dari itu kami hanya butuh data hitung-hitungan dari urusan dibayar atau tidaknya, itu data hitung-hitungan. Ya, benar atau tidaknya nanti kita cross check, dan dinas memilih dibayar atau dengan cara apa, dibayar dengan cara apa. Anjuran Bapak Rianto dilarang untuk gaduh, jadi persoalan ini untuk bisa diatur, dan itu merupakan bentuk wujud reward dan punishment bagi yang berprestasi maupun yang melanggar.
Jadi kalau memang ini dibayarkan itu adalah suatu prestasi. Kalau tidak berarti pelanggaran. Jadi karena kalau itu dianggap penyelewengan maka semua malah akan kena semua, mulai dari hulu sampai hilir, dari kepala sekolah sampai kepala dinas. Jadi kami harapan kalau bisa ya berembuk, kita duduk bersama, ada resolusi, ada langkah-langkah parsial yang terbaik, yaitu agar selaku PNS menjaga marwah, menjaga setiap langkah, mempertimbangkan setiap langkah, tidak ngawur ya. Menjaga marwah, menjaga setiap langkah untuk dipertimbangkan secara matang, karena seorang PNS itu pengabdi masyarakat dan pelayan masyarakat sebagai perwujudan negara. Harus bisa adil, berwibawa, jujur, bersih, elegan, tanggung jawab di dalam melayani masyarakat, bukan mengabaikan masyarakat. Jadi yang kami butuhkan adalah penyelesaian masalah, bukan untuk membuat masalah. Ini yang mari kita selesaikan masalah dengan cerdas, tidak gegabah, dan kami bisa merekomendasikan kepada Bapak PJ Bupati atau yang lainnya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Kita juga catatan laporan kami sudah sampaikan juga kepada Polsek Winong ya, catatan di Polsek Winong ini. Kita sudah pernah melapor ke Polsek Winong, diterima Bintara Jaga Bapak Suharto, Pak Wiknyo, dan beberapa petugas saksi Heru Utur ya, mengenai adanya pemukulan dan penganiayaan di tengah jalan dilakukan Jayus, tentang Indah Wayu Dewati yang melarikan diri dan mengancam akan membunuh korban menggunakan preman Tambak Romo, tentang kriminalitas ini untuk dikembangkan, diteliti dan dikembangkan kasusnya karena ada keterlibatan saksi. Pelaku melakukan cekbon terutama di berbagai bank dengan memaksa supaya korban untuk tanda tangan dengan menggunakan agunan tanah sertifikat saudara Asih, melakukan serangkaian utang kepada saudara korban dengan alasan ekonomi, lalu melarikan diri dengan rekayasa kasus dan dalih, dan menelantarkan suaminya dengan menguras semua aset korban. Pelaku melarikan uang keluarga sebesar 110 juta, utang ke Bapak Satyo, ke BKK, dan banyak arisan di Pati, dan sengaja tidak mau membayar utangnya sehingga yang tagih suaminya dalam keadaan tidak bekerja. Ini sebagai petunjuk awal agar supaya apa yang kita sampaikan ini benar-benar menjadi perhatian. Jadi 288, barang siapa yang bertemu dengan yang dinikahinya padahal diketahuinya patut disangkanya bahwa belum umur misalnya, dan lain sebagainya. Ini kasus-kasus yang perlu ditolong, ini kasus tambahan. Sudah kami sampaikan adalah orang yang perlu dirawat, kok malah ditelantarkan, ini bisa kena ya. Jadi resolusi langkah-langkah parsial terbaik adalah penyelesaiannya elegan. Nah, masalah bukan membuat masalah. Ini sebagaimana KUHP pasal 304, yaitu meninggalkan orang, dan 277, yaitu barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan dan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan karena hukum yang berlaku. Ini ya, terhadap suami, keluarga. Jadi dalam ini adalah menyebabkan membiarkan orang dalam kesengsaraan wajib memberi kehidupan dan perawatan. Ini orang tua, ya, pasangan, ya, kepada orang lain, misalnya orang tua atau wakil orang tua. Suami kan wakil orang tua, termasuk suami yang sakit. Jadi orang wajib memberi kehidupan, perawatan, perlindungan pada orang lain. Orang lain di sini adalah suami atau keluarga atau mantan suami.
wajib memberi kehidupan perawatan kepada anak angkat misalnya. Orang kaya membiarkan saudara kandungnya dalam keadaan sehat tidak dikenakan. Kalau saudara nggak masalah. Orang kaya ya yang membiarkan saudara enggak. Ini tidak dikenakan karena tidak ada ikatan. Tidak diwajibkan untuk menyokong. Terus ini yaitu 304. Jadi 304 ini bisa dikenakan saudara IWW, pidananya selama 2 tahun 8 bulan. Itu yang bisa dikenakan. Nanti kita meminta saudara IWW diminta keterangan atas perbuatan-perbuatannya ini dengan ancaman yang berlapis. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, ya terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan kepada yang lainnya kita meminta perhatian agar supaya kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ngombro-ngombro kemana-mana. Itu Pak, pada intinya kami menyampaikan kasus ini untuk adanya upaya penyelesaian, bukan untuk ngeruwet-ngeruweti, itu tidak Pak. Kita minta agar sesuai dengan koridor hukum harusnya dari awal ya dinas sudah mengeluarkan uang itu dan sesuai dengan dibayarkannya dengan sukarela, dibayar maksimum baik denda maupun biaya yang dikeluarkan kalau memang penuntutan ini sudah dimulai atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk oleh aturan-aturan umum yang ditentukan. Juga termasuk perampasan barang yang harus diserahkan dan hutang-hutang yang harus dibayar dan tanggungan-tanggungan lainnya. Jadi ini semua ini kewenangan yang harus menjalankan pidana karena daluarsa dan sebagainya harusnya dari awal. Maka dalam hal ini Bapak PJ Bupati-Pati minta kepedulian Pak, minta kepedulian Bapak Bupati-Pati, minta peduli Pak, memohon Pak PJ Bupati-Pati untuk minta kepedulian untuk diselesaikan atau bagaimana berkompromi atau upaya penyelesaian kasus ini. Maka karena tidak adanya tanggung jawab dan perwakilan tidak sesuai kesepakatan, jelas saudara IWW ini melanggar batas tanggung jawabnya, maka hal ini dianggap sebagai uang prestasi atau utang. Ya, sebagai utang atau uang prestasi. Jadi tidak ada seseorang yang tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harapannya saya hanya meminta agar dinas bertanggung jawab segera mengurus, melakukan resolusi, restorasi yang harus dilakukan dengan cara mediasi atau dengan cara perwasitan di Dinas Tambak Romo agar ada kompensasi penuh atas penyelesaian akhir sesuai dengan tupoksinya. Kita hanya mau bertanya Bapak, tuntutan saya itu benar atau enggak? Mungkin mereka hanya akan ya berkelit, mungkin mengkritik, mungkin hanya kasarnya ngomong doang tanpa memberi solusi yang nyata. Jadi tidak memberi jalan keluar alternatif yang kita butuhkan. Mengkritik tanpa jalan keluar ya adalah suatu kesalahan. Itu tidak layak untuk dihadirkan. Tidak berbakat jadi penguasa dan kodratnya memang harus dilaporkan atau omong kosong doang. Jadi omong sebagai jalan kebenaran sudah luar biasa. Jadi kalau omongan ini kita didengar, silakan diolah, silakan ditanggapi, silakan disikapi, silakan dikomunikasikan. Sedangkan terkait dengan premier ya, tentang premier ya, dugaan kekerasan rumah tangga dan menganiaya sampai seperti itu tidaklah benar. Itu hanya pengalian saja. Jadi suatu pengalian kasus jenis penahanan yang berbeda. Dan tentunya kita meminta ya agar supaya kasus ini segera
berjalan ya, dengan adanya kasus persekusi, eksekusi, penyerangan secara bersama-sama di lokasi TKP Mojolawaran Gabus. Kita sudah mulai curiga sebenarnya sejak keluar dari rumah sudah ada tanda-tanda begitu Pak. Itu urusan Polsek Gabus. Jadi adanya preman yang tukang ojek, yang saya tahu itu adalah tukang ojek besut yang turut membantu di dalam membawa lari dan merajuk, ya, merampok, membawa motor kami, dan kasus berkembang sampai sekarang. Posisi saudara IWW di mana? Di sekolah SD, dan IWW ini sangat sadis dan licin, bermain watak, drama, kata-kata. Maka mohon agar Polsek Gabus untuk dapat melakukan pengembangan atas kasus ini. Ini tuntutan untuk penetapan IWW sebagai tersangka untuk dapat jadi tersangka dan diproses secara hukum. Skenarionya boleh jadi nanti menyesatkan dan pasti tidak akan mengaku berbuat sengaja atau tidak. Perlunya jalan keluar. Kami membutuhkan jalan keluar. Kenapa? Jalan keluar harus ada. Karena ini adalah merupakan kekejaman, percobaan pembunuhan yang harus ditangani demi hukum, demi negara, demi kebutuhan masyarakat, demi keputusan yang jelas, dan demi jalan keluar. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Ya, kita sampaikan juga mungkin pasal-pasal yang bisa dikembangkan, yaitu dugaan persetubuhan atau perselingkuhan antar pejabat, pasal 108, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun secara tertulis. Itu dasar-dasar daripada saya ke sini. Dan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau terhadap, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan setelah harus dapat ditangani secara baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Kepada yang berkepentingan kita sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.